Sudah, Pak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam rangka menambah keimanan kita. Karena cara menambah keimanan itu banyak sekali, dan salah satunya adalah dengan hadir di majelis ilmu para jemaah. Dan manfaat dari bertambahnya iman, manfaat orang yang memiliki iman kuat, manfaatnya banyak sekali para jemaah. Salah satu contoh manfaat dari iman yang kuat yang dimiliki oleh seorang muslim, misalnya dalam konteks ketika dia diberi musibah oleh Allah, ketika dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman, orang yang imannya kuat, minimal di sana dia akan memiliki dua manfaat ketika dia diberi musibah. Yang pertama, orang yang imannya kuat, ini Allah akan mudahkan agar musibah tersebut segera diangkat oleh Allah. Ya. Karena orang yang imannya kuat, otomatis doanya akan lebih didengar. Ya. Orang yang imannya kuat, otomatis Allah akan sayang kepada dia. Ya. Maka ujiannya insya Allah akan lebih mudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, manfaat dari kuatnya iman ketika seorang diuji atau diberi musibah, yaitu Allah akan kuatkan orang tersebut untuk menghadapi musibah. Ya. Berbeda dengan orang yang imannya tidak kuat, ya. Maka dia akan mencari pelarian, mencari berbagai cara yang tidak dibenarkan oleh agama ketika dia diuji dengan musibah. Ya. Maka marilah jamaah yang dirahmati Allah, kita berusaha untuk selalu menguatkan iman kita, ya, yang mana salah satu manfaatnya adalah tadi ketika kita diberi musibah atau ujian oleh Allah, kita bisa mendapatkan keutamaan kuatnya iman ketika diberi musibah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang mana mungkin sebagian jamaah pernah atau sering mendengar hadis ini, yang mana hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sepupu beliau yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Ibnu Abbas atau nama asalnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itu adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Pamannya Rasul itu semuanya mati dalam keadaan kafir kecuali dua. Yang pertama adalah Abbas, yang kedua siapa? Hamzah. Nah, ini sepupu beliau ini adalah anaknya Abbas, yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan hadis ini dibawakan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, hadis yang ke-19. Kita baca hadisnya. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, meridhoi Abdullah dan bapaknya yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku dahulu pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Jadi pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membonceng sepupunya. Ini menunjukkan beliau itu dekat dengan keluarganya para jamaah.
Ini memberikan kita pelajaran, hendaknya kita akrab dengan keluarga kita. Sebagian kita, Masya Allah, sama temannya akrab, ya, tapi sama keluarganya sendiri kayak orang lain. Padahal di sini kita dicontohkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ternyata akrab dengan keluarganya, yaitu sepupunya. Faqala, dan ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang rendah hati. Padahal beliau adalah seorang Rasul. Beliau adalah manusia yang paling mulia. Beliau adalah sosok pemimpin raja. Ya. Tapi beliau tidak sungkan untuk memboncengkan seorang anak kecil di belakangnya. Ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang masih kecil para jamaah. Disebutkan Ibnu Abbas itu ketika hijrah ke Madinah, umurnya masih 3 tahun. Ya, masih bayi. Ini menunjukkan berarti umurnya jauh banget sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi beliau tidak sungkan, ya, beliau tidak malu untuk boncengkan seorang anak kecil di belakang beliau. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak kecil. Ini adalah panggilan kasih sayang para jamaah. Ketika kita pengen ngasih nasihat kepada anak kita pengen ngasih nasihat kepada murid kita misalnya, atau kepada keluarga kita, maka panggillah dengan panggilan yang baik. Ini salah satunya adalah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya gulam, wahai anak kecil. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Di sini dapat kita ambil faedah jamaah dirahmati Allah, bahwasanya beliau pakai metode pengajaran yang bagus. Jadi beliau tidak langsung ujuk-ujuk nyuruh. Wahai Ibnu Abbas, lakukan ini, lakukan itu, tidak. Tapi dikasih muqaddimah, mau nggak kamu tak kasih sebuah ilmu? Mau nggak aku ajarkan kepadamu sebuah pengetahuan? Nah, ini bisa menarik audiens. Metode seperti ini bisa menjadikan orang yakni menerimanya dengan senang. Beda kalau tiba-tiba kita datang langsung kita suruh-suruh, ayo sholat, ayo ini, ayo itu. Nah, kadang sebagian orang kurang senang. Maka dikasih muqaddimah dulu. Inni u'allimuka kalimatin. Mau nggak kamu aku ajarkan, atau aku sesungguhnya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah para jamaah? Nggak mungkin kita jaga zatnya Allah, nggak mungkin. Bahkan kita yang butuh penjagaan Allah. Jadi yang dimaksud dengan menjaga Allah, ini artinya adalah menjaga hak-haknya Allah. Itu cara kita menjaga Allah para jamaah. Jadi menjaga hak-haknya Allah, menjaga perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari menjaga Allah. Dan hak-haknya Allah ini ada 2 macam. Yang pertama ada hak Allah yang hukumnya wajib, dan yang kedua adalah hak Allah yang hukumnya sunnah. Hak-hak Allah yang hukumnya wajib, ibadah-ibadah yang wajib. Mentauhidkan Allah, tidak boleh melakukan syirik kepada Allah, melakukan sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa Ramadan. Ini hak-hak Allah yang sifatnya wajib, harus kita tunaikan. Kalau nggak kita tunaikan, berdosa kita. Sedangkan yang kedua adalah yang sifatnya sunnah, maka ini adalah sebaiknya kita lakukan. Jadi meskipun sunnah jangan diremehkan para jamaah. Karena salah satu faedah dari ibadah sunnah, apa Pak? Kira-kira faedah ibadah sunnah itu apa? Bisa menambal, menambal ibadah wajib kita. Siapa sih dari kita yang menjamin sholat wajibnya itu sempurna? Tidak ada. Maka fungsi dari ibadah sunnah adalah dia akan menambal ibadah wajib kita. Seperti itu. Jadi ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ketika kita menjaga hak-hak Allah, maka sebagai gantinya Allah akan menjaga kita. Dan yang dimaksud Allah menjaga kita, jamaah dirahmati Allah, ini mencakup penjagaan duniawi dan ukhrawi.
Jadi Allah akan menjaga kita dalam urusan duniawi kita. Ya, Allah akan menjaga rezeki kita, Allah akan menjaga keluarga kita, Allah akan menjaga diri kita dari mara bahaya. Ya, ini kalau kita pengen dijaga Allah, maka jaga Allah dulu, jaga Allah terlebih dahulu. Ya. Begitu pula yang kedua, Allah akan menjaga ukhrawi kita. Ya, jadi kita akan dijaga dari yang namanya fitnah, syubhat dan syahwat. Ya, Allah akan hindarkan kita dari yang namanya penyimpangan-penyimpangan, maksiat dan yang lain sebagainya. Ya, makanya di antara sebab, ya, kenapa sih kok sebagian orang itu mudah melakukan maksiat? Ya, kenapa sebagian orang itu mudah terjatuh ke dalam maksiat? Salah satu sebabnya karena dia tidak menjaga hak-hak Allah, para jemaah. Ya, kita ambil contoh, misalnya dalam surat Maryam ayat yang ke-59. Dalam surat Maryam ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat." Maka datanglah sekelompok orang setelahnya yang mana mereka menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Ya. Ini jadi karena mereka menyia-nyiakan sholat, akhirnya mudah terjatuh ke dalam syahwat. Ya. Makanya kata para ulama, obat bagi kita yang masih mudah terjatuh ke dalam syahwat, ya, solusi bagi kita yang masih tergelincir dalam hal syahwat, solusinya adalah perbaiki sholat kita. Karena di sini Allah mengatakan apa? Mereka menyia-nyiakan sholat dan mereka mengikuti syahwat. Berarti karena menyia-nyiakan sholat, mereka terjatuh ke dalam syahwat. Ini salah satu contoh yang mana ketika seseorang tidak menjaga hak Allah, maka sebaliknya Allah tidak akan menjaga dia. Ya. Maka kalau kita pengen dijaga oleh Allah, duniawi kita ataupun ukhrawi kita, ya, ingin dijaga rezekinya, dijaga keluarganya, dijaga dari mara bahaya, dijaga dari tersesat, ya, dijaga dari terjatuh dalam maksiat, maka harus kita mulai dari menjaga hak Allah terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Nah. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka Allah akan selalu ada di hadapanmu. Ya. Maksudnya ketika seorang hamba selalu menjaga hak-hak Allah, maka Allah pun akan selalu ada setiap kali kita butuhkan, para jamaah. Ya. Kalau kita pengen menjadi orang yang doanya selalu didengar oleh Allah, maka kita harus jaga hak-hak Allah terlebih dahulu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau minta pertolongan maka mintalah kepada Allah. Meminta kepada Allah ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, para jamaah. Jadi meminta kepada Allah ada yang sifatnya wajib, harus kita lakukan. Ya, kalau kita minta kepada selain Allah kita berdosa. Ada yang sifatnya sunnah, ya, sebaiknya kita minta kepada Allah. Apa itu permintaan yang hukumnya wajib? Yaitu adalah meminta kepada Allah sesuatu yang mana tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Ini hukumnya wajib, kita minta kepada Allah. Contohnya misalnya kita minta dimasukkan ke dalam surga. Ini wajib, kita minta kepada Allah. Ya. Atau kita minta agar diselamatkan dari api neraka. Ya. Minta agar disembuhkan penyakit kita. Minta agar dilancarkan rezekinya. Ini hanya boleh kepada Allah. Ini hukumnya wajib. Tidak boleh yakni palingkan kepada yang lain. Ya. Ini permintaan yang pertama. Jadi meminta kepada Allah yang hukumnya wajib. Yang kedua, yang hukumnya sunnah, yaitu adalah permintaan-permintaan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh manusia, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak bermudah-mudahan untuk minta-minta kepada manusia. Ya. Misalnya ya rezekinya mungkin lagi agak
kurang lancar, ya, hendaknya kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bermudah-mudahan untuk minta kepada manusia. Atau misalnya kita butuh bantuan, ya, selama kita bisa lakukan sendiri, lakukan sendiri. Jangan bermudah-mudahan untuk minta kepada manusia. Dan di antara isi janji atau baiat sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara isinya adalah para sahabat berjanji untuk tidak mudah-mudah minta kepada manusia. Ya, ini harusnya kita amalkan para jamaah. Selama kita bisa melakukan sesuatu sendiri, ya, selama kita bisa tidak terlalu butuh kepada manusia, itu lebih bagus para jamaah. Ya. Bahkan para ulama mengatakan, ya, berdoa pun itu afdolnya adalah kita berdoa sendiri. Ya, meskipun boleh minta doa dari orang lain boleh, ya, kita minta doa dari orang soleh boleh sebenarnya. Tapi afdolnya, bagusnya adalah kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini berkaitan dengan hanya meminta kepada Allah, ya, dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebenarnya adalah praktek dari ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam sholat kita. Apa itu ayatnya para jamaah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ngomong langsung kepada Allah, ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta. Ya. Nah, ini mencakup dua jenis tadi, mencakup permintaan yang hukumnya wajib, yang memang hanya bisa dilakukan oleh Allah, mencakup juga permintaan yang hukumnya sunnah tadi. Ya. Selama kita bisa melakukan sendiri, selama kita bisa tidak minta tolong kepada orang, maka itu jauh lebih bagus. Ya. Bahkan disebutkan para sahabat, mereka itu ketika misalnya naik kendaraan, naik hewan gitu ya Pak ya, cambuk hewannya jatuh, itu mereka turun sendiri, ngambil sendiri Pak. Ya. Kalau kita gimana? Gampang ngasihnya, tinggal minta tolong teman sebelahnya kan gitu. Tolong ambilin dong cambukku kan gitu. Ya. Tapi sahabat, saking konsistennya mereka, saking berpegang teguhnya mereka terhadap janji kepada Rasul SAW untuk tidak minta-minta, mereka rela untuk turun sendiri, ngambil cambuknya, terus naik lagi. Nah, ini bagaimana gambaran para sahabat tidak bermudah-mudahan minta kepada sesama manusia. Ya. Bahkan tadi sudah kita sebutkan ya, masalah doa pun afdolnya kita berdoa sendiri para jamaah. Boleh minta doa kepada orang lain dengan 3 syarat. Ya. Boleh kita minta doa, datang ke orang kemudian tolong doakan saya, boleh dengan 3 syarat para jamaah. Yang pertama, tidak boleh sering-sering. Ya. Lebih sering minta doa dari orang lain misalnya daripada berdoa langsung. Ini tidak bagus. Ya, harusnya kita lebih banyak doa sendiri kepada Allah. Allah lebih suka kalau kita berdoa langsung kepadanya. Ya, nah, ini syarat pertama, jangan terlalu sering. Syarat yang kedua, tidak dikhawatirkan orang yang kita mintai doa itu takjub kepada dirinya. Ya, jadi orang yang kita mintai doa, tidak kita khawatirkan dia jadi berbangga. Wah, aku jadi orang yang dimintai doanya. Ya, aku jadi orang yang selalu dikunjungi dan dimintai doa. Nah, ini harus kita perhatikan, kira-kira orangnya seperti itu atau tidak. Ya. Kalau kita khawatirkan orang yang kita mintai doa, khawatirnya dia jadi takjub kepada dirinya sendiri, maka jangan minta doa dari dia. Ya. Syarat yang ketiga, yaitu adalah ketika kita minta doa dari orang lain, jangan semata-mata tujuan utamanya adalah demi manfaat kita saja. Ya, datang ke orang soleh, datang kepada orang alim, kemudian tolong doakan saya biar sembuh dari penyakit misal. Ya, niatnya biar kita tok sembuh misalnya. Ini kurang tepat para jamaah. Bagaimana yang sebaiknya dilakukan? Kita minta doa ke dia dalam rangka biar dia juga mendapatkan kesembuhan. Ya. Karena kita tahu ketika kita doakan saudara kita, maka doa kita akan apa? Diaminkan oleh malaikat. Ya. Malaikat akan mengatakan amin walaka bimisl. Ya, semoga Allah kabulkan dan semoga kamu juga mendapatkan doa tersebut. Ya. Nah, ini adalah
apa namanya 3 syarat ketika kita pengen minta doa dari orang lain, ya, harap dipenuhi 3 syarat ini. Tapi sekali lagi ya, doa yang paling bagus adalah kita berdoa langsung kepada Allah. Makanya di sini Nabi mengatakan apa? Kalau kamu minta ke siapa? Minta ke Allah. Nabi tidak mengatakan kalau kamu minta datanglah ke orang alim dan mintalah. Sebenarnya boleh. Cuman lebih afdol kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan juga orang yang biasanya suka minta doa dari orang lain, ini menjadikan dia tidak tidak banyak berdoa. Ya, wes enggak apa-apa, yang penting aku kalau butuh sesuatu datang ke orang alim fulan, minta aja doa dari dia. Jadi dia apa? Jadi malas berdoa sendiri. Ya, dia jadi malas berdoa. Beda kalau kita katakan Anda berdoa sendiri, ya, maka dia akan melakukan segala yang dia mampu, ya, dia akan penuhi waktunya dengan berdoa kepada Allah. Ya. Beda dengan orang yang hanya bergantung dengan doanya orang lain. Ya, wes enggak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa tinggal datang orang alim, minta doakan dia. Ya, enggak apa-apa, pas aku sakit tinggal datang ke dia, minta agar aku diberi kesembuhan oleh Allah. Nah, ini orang seperti ini khawatirnya apa? Hatinya tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dia malas untuk berdoa karena bergantung dengan doanya orang lain. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan hadisnya, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali sebatas yang telah Allah takdirkan. Ya. Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, niscaya mereka tidak akan berhasil kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Begitu pula sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan mampu kecuali sebatas yang telah Allah takdirkan. Ini mengajarkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah, para jamaah. Ya. Kalau hadis ini kita tanamkan pada diri kita atau kita ajarkan kepada anak-anak kita, sebagaimana Nabi mengajarkan ke siapa? Ibnu Abbas, sepupunya, niscaya anak-anak kita akan menjadi orang yang pemberani. Ya. Karena mau siapapun berniat mencelakakan kita, gak akan bisa mampu kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Ya. Seorang muslim akan tumbuh dengan pribadi yang pemberani. Seorang muslim akan tumbuh dengan pribadi yang bertawakal kepada Allah. Ya. Dan arti tawakal bukan nekat ya para jamaah, harap dibedakan antara tawakal dengan nekat. Ya. Nekat itu wes tidak usah perhitungan maju kan gitu. Ya. Tapi tawakal adalah melakukan sebab-sebab yang bisa kita lakukan dan menyerahkan sisanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat tawakal seperti itu. Ya. Nah, jadi perkataan ini mengajarkan kepada kita agar menggantungkan ya segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Maksudnya pena yang digunakan untuk menulis takdir itu sudah selesai ya, seluruh takdir itu sudah selesai, seluruh kejadian ya dari manusia pertama sampai besok hari kiamat sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Ini kalau kita pahami para jamaah dirahmati Allah, ya, manfaat mengimani takdir minimal ada 2 para jamaah. Yang pertama, menjadikan kita tidak terlalu bersedih atas yakni musibah yang menimpa kita. Ya. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan pekerjaannya. Sedih manusiawi, ya. Tapi dia tidak akan terlalu larut dalam kesedihan, karena dia tahu ini semua sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Buat apa terlalu bersedih? Buat apa marah? Tidak ada gunanya.
kita marah, takdir kita juga tidak berubah para jemaah. Ya sudah, memang seperti itu. Nah, jadi manfaat mengimani takdir, yang pertama, kita tidak akan terlalu larut dalam kesedihan. Ini yang pertama. Yang kedua, menjadikan kita pribadi yang optimis dalam menghadapi masa depan. Ya, karena seperti tadi, ya, seluruh mara bahaya tidak akan bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Ya, sehingga kita akan apa? Tadi, pemberani, optimis ya dalam menghadapi masa depan. Kita tidak terlalu menjadi orang yang paranoid, terlalu khawatir. Ya, seperti itu. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, ada riwayat lain dari selain riwayatnya Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha tajidhu amamak." Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Ya, seperti tadi. Jadi barang siapa yang menjaga hak-hak Allah, maka Allah akan selalu ada ketika kita butuhkan. Ya, doa-doa kita akan selalu didengar. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah ketika kamu senang, maka Allah akan mengenalimu ketika kamu susah. Nah, ini penting para jamaah. Kebanyakan dari kita itu kenal Allah, kebanyakan dari kita ingat Allah ketika susah. Ya, kita bisa lihat, kita bisa nostalgia pas Covid para jamaah. Ya, yang biasanya membuka aurat, ya, karena di dalam rumah terus, karena banyak ujian, akhirnya menutup aurat. Tempat-tempat maksiat ditutup. Ya. Yang tidak pernah ke masjid, masjidnya ditutup, protes. Ya. Selama ini kemana gitu loh? Pas ditutup kok protes kan gitu. Ya. Jadi ingatnya Allah memang pas susah. Kebanyakan manusia seperti itu. Jadi ingat Allah pas susah itu suatu hal yang wajar. Ya. Tapi suatu hal yang luar biasa adalah mereka yang tetap ingat Allah ketika senang. Bahkan kalau kita perhatikan, mengingat Allah ketika susah saja, ini persis seperti perilakunya siapa? Coba, yang pas di laut, ada gelombang, ingat Allah, sampai daratan lupa lagi, siapa itu? Orang-orang musyrik, kan gitu. Nah, Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka terombang-ambingkan lautan, berdoa ikhlas kepada Allah. Orang musyrik berdoa kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika sudah diselamatkan sampai daratan, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah. Nah, ini mirip kayak perilakunya orang musyrik. Ya, mereka yang hanya ingat Allah ketika susah. Maka marilah jemaah dirahmati Allah, kita berusaha untuk selalu mengingat Allah ketika susah maupun ketika kita senang. Ya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'idi wal karbi." Barang siapa yang dia ingin dikabulkan doanya oleh Allah ketika susah, ya, ketika banyak musibah, fal yukthirid du'a firraha. Hendaknya dia memperbanyak doa ketika senang. Ya. Jadi kalau kita pengen doanya didengarkan, kita pengen dikabulkan ketika banyak musibah, kuncinya adalah banyak berdoa ketika kita dalam keadaan senang. Ya, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan kalau jemaah sekalian ingat, mengingat Allah ketika senang, ini salah satu manfaatnya tadi ya, Allah akan mengingat kita ketika kita susah. Salah satu contoh dalam hal ini, sebuah hadis yang mungkin sebagian jamaah pernah dengar, ada 3 orang yang terperangkap dalam goa. Ya, disebutkan 3 orang tersebut sedang jalan-jalan di gunung. Tiba-tiba gunungnya bergetar, kemudian jatuhlah batu yang yakni menutup goa mereka. Maka setiap dari mereka mengusulkan kepada temannya, mintalah kepada Allah dengan bertawassul amalan terbaik kalian. Makanya para jemaah dirahmati Allah, usahakan kita punya amalan rahasia yang mana nggak ada yang tahu kecuali Allah kemudian kita. Ya. Kalau bisa kita punya senjata rahasia para jemaah. Apa itu senjata rahasia? Ibadah yang mana yang tahu cuman Allah dan kita. Ya. Ini bagus Pak. Bisa kita pakai pas momen-momen sempit. Ya. Pas momen-momen
mencekam. Ya. Maka mulailah salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Allah, aku dulu punya orang tua yang mana setiap hari, setiap malam aku antarkan susu kepada mereka untuk diminum. Kemudian pada suatu malam aku telat mengantarkan susu, ya, dan aku dapati orang tuaku sudah tidur, maka aku berdiri di situ sampai subuh megang susu tersebut. Jadi dia dilema, mau bangunkan orang tuanya tidak enak, tapi mau pulang juga nanti dikira nggak datang. Ya. Maka jika engkau menganggap amalku ini adalah ikhlas untukmu, ya Allah, bukalah gua ini. Maka bergeserlah batu tersebut. Yang kedua mengatakan, ya Allah, aku dulu punya kerabat, punya sepupu perempuan, yang mana aku sangat cinta kepada dia, yang mana aku tidak bisa menaklukkan hatinya sampai aku memberinya sejumlah uang. Maka ketika aku mampu untuk melakukan hal tersebut dan aku sudah hampir melakukan perzinaan, ya, tiba-tiba dia mengingatkan, janganlah engkau rusak cincin kecuali dari tempat masuknya. Maka saat itu pun aku langsung meninggalkan dia dan meninggalkan uangnya untuk dia. Ya Allah, kalau memang aku lakukan ini ikhlas untukmu, bukalah pintu gua ini. Tiba-tiba batunya bergeser dan mereka bisa melihat langit. Yang ketiga mengatakan, ya Allah, aku dulu punya pegawai. Ya, pegawainya ini pas mau gajian tiba-tiba pulang, pergi. Ya, tiba-tiba ninggalin gaji terakhirnya. Ya, dan gajinya cuma segepok gandum. Maka aku berinisiatif untuk menanam gandum tersebut. Kemudian dipanen, kemudian hasilnya dibelikan hewan ternak. Tiba-tiba pegawainya yang dulu kabur datang. Ya, terus dikasih tahu, itu hewan ternaknya itu semua adalah hasil dari gaji terakhirmu. Ambillah itu semua. Ya Allah, kalau memang itu adalah aku lakukan ikhlas karena engkau, bukalah pintu gua ini sehingga terbuka dan mereka bisa keluar. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana mereka-mereka yang ingat kepada Allah di saat senang, maka Allah pun akan membantu mereka di saat susah. Nah. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, ketahuilah bahwasanya apa-apa yang tidak ditakdirkan untukmu maka dia tidak akan menimpamu. Ya, betul. Ini apa? Kaidah dalam takdir. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa-apa yang telah ditakdirkan akan mengenaimu maka tidak akan meleset. Wa'lam annan nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya kemenangan itu ada bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya jalan keluar itu ada bersama kesulitan. Jadi kalau memang kita pengen diberi kemenangan oleh Allah, kalau kita pengen diberi jalan keluar oleh Allah, maka harus ada yang namanya ujian terlebih dahulu. Dan sebuah kaidah jamaah dirahmati Allah, semakin berat suatu ujian itu tanda kalau jalan keluarnya semakin dekat. Ya. Suatu berat ujian semakin berat itu tanda kalau bentar lagi jalan keluar dari Allah semakin dekat. Seperti malam, Pak. Ya. Malam itu kan malam semakin gelap. Itu tandanya apa? Sudah mau subuh, kan seperti itu. Ya. Begitu pula ujian, begitu pula musibah. Semakin berat suatu musibah itu tanda kalau tidak lama lagi Allah akan memberikan jalan keluar. Ya. Nah. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat orang yang diuji oleh Allah atau diberi musibah oleh Allah, ini manfaatnya ada dua para jemaah. Manfaat dari musibah ada dua, ya. Minimal ada dua, banyak manfaatnya, minimal ada dua. Yang pertama, Allah jadikan musibah tersebut sebagai penghapus dosa kita. Ya. Jadi ketika kita diuji, diberi musibah oleh Allah, yang pertama ini sebagai penghapus dosa kita para jamaah. Makanya para salafus soleh, orang-orang terdahulu, itu mereka kalau dalam keadaan cukup lama, kok tidak ada musibah, mereka malah sedih. Ya. Ini beda sama kita ya Pak ya. Kita ini kok ujian bertubi-tubi kan gitu. Ini kok ujian datang ke aku terus-menerus kan kita gitu. Ya. Salafus soleh, dalam waktu yang lama tidak ada ujian, mereka malah khawatir. Ya Allah, ini aku kenapa gitu loh. Kok tidak ada ujian gitu loh. Khawatirnya apa?
jangan-jangan dosaku dibales nanti di akhirat. Sampai seperti itu kekhawatiran mereka. Nah, jadi ini yang pertama, manfaat dari ujian adalah untuk membersihkan dosa kita. Yang kedua adalah untuk memberikan kita pahala. Ya. Jadi di sisi lain dosa kita dihilangkan, di sisi yang lainnya pula kita diberi pahala. Ya. Dan kesabaran yang bisa menghasilkan pahala itu adalah kesabaran yang terletak di awal musibah para jamaah. Ya. Makanya kita kalau pas ada musibah, ada ujian, usahakan sabar. Ya. Jadi pas momen pertamanya ini adalah sabar yang bisa menghasilkan pahala. Ya. Karena kalau sudah nunggu berhari-hari, ya ini semua orang bisa. Ya. Semua orang bisa kena musibah 3 hari kemudian baru sabar. Semua orang bisa. Karena karakter musibah itu semakin lama akan semakin apa? Ringan. Kan seperti itu. Musibah kan gitu Pak. Ya. Hari ini kita diuji. Ya. Besok paling udah mulai ringan. Sepekan mungkin kita sudah lupa. Ya. Nah, jadi musibah yang menghasilkan pahala adalah kesabaran yang menghasilkan pahala adalah kesabaran yang kita lakukan di awal musibah pas pukulan pertamanya. Ya. Nah, maka marilah kita berusaha jemaah dirahmati Allah untuk bersabar ketika awal pertama kali kena musibah. Dan di antara ucapan yang dianjurkan ketika kita terkena musibah yaitu adalah perkataan yang masyhur di kalangan masyarakat, yaitu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa lanjutannya Pak? Nah ini yang harus dilakukan Pak. Ya, kebanyakan masyarakat kita cuma sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya itu udah bagus. Ya. Ada lanjutannya doanya. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah berikanlah aku pahala pada musibahku ini. Ya, eman-eman, sudah dapat musibah tapi tidak dapat pahala. Wa akhlifli khairan minha, dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Kebiasaan kita jemaah dirahmati Allah hanya mengucapkan doa ini pas musibah-musibah yang besar. Ya. Misalnya pas ada yang wafat, ya, atau mungkin nauzubillah min dzalik kecelakaan. Ya. Padahal para salafus saleh mereka membaca doa ini ketika terkena musibah sekecil apapun. Ya. Mungkin nggak sengaja ketusuk duri. Ya, atau mungkin agak kepleset. Ini baca musibah tadi, doa tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya, telat masuk kantor misalnya, ya, kadang kita nganggap biasa, musibah biasa. Itu salafus soleh sekecil apapun musibah membaca doa tadi para jamaah. Ya. Nah, jadi jangan dianggap doa tadi khusus untuk musibah-musibah yang besar saja ya. Bahkan yang kecil pun hendaknya kita tetap baca. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan orang yang ditimpa musibah. Ya. Orang yang ditimpa musibah ada 3 tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama apa Pak? Yang paling basic sabar ya. Sabar ini adalah tingkatan wajib, mau nggak mau kita harus sabar. Ya. Ini tingkatan yang pertama, yang paling bawah sabar. Ya. Tingkatan atasnya sabar yaitu apa? Ridho, ya. Ridho itu menerima. Ya. Bedanya sabar sama ridho apa? Kalau sabar itu masih ada rasa beratnya. Ya, ya ini berat. Aku aslinya tidak mau, tapi ya udah sabarlah. Ya, tak tahanlah. Itu sabar namanya. Tingkatan atasnya adalah ridho. Ridho itu menerima. Ya Allah, ini memang yang terbaik. Aku menerima. Ya. Bahkan ciri-ciri orang yang ridho itu dikasih nikmat atau dikasih musibah tidak ada bedanya para jemaah. Dikasih nikmat dia bersyukur, dikasih musibah ya sudah menerima. Ya, nah, ini ciri-ciri orang ridho seperti itu. Bedanya sama sabar, ridho tidak ada rasa berat sedikit pun. Ya. Tingkatan yang paling atas yaitu apa? Bersyukur. Ya. Dan orang seperti ini ada meskipun jarang para jamaah. Salah satunya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ketika ditimpa musibah itu akan mengatakan alhamdulillah sebanyak 3 kali. Yang pertama, alhamdulillah karena Allah tidak memberikan musibah ini berkaitan dengan agama. Ya, karena musibah kita kaitannya sama duniawi, sakit atau keluarga meninggal atau rezeki kurang itu kan duniawi. Ya, musibah ukhrawi apa contohnya? Maksiat, ya, atau na'udzubillah min dzalik, kufur. Nah, ini musibah yang benar-benar akhirat.
Ya. Jadi alhamdulillah musibahku hanya berkaitan dengan duniawi, nggak berkaitan dengan ukhrawi. Yang kedua, alhamdulillah Allah tidak memberikanku musibah yang lebih besar dari ini. Ya. Kalau Allah mampu para jamaah, Allah bisa kasih musibah ke kita yang lebih besar dari yang sedang kita lakukan sekarang. Yang ketiga, alhamdulillah saya tahu bahwasanya dengan musibah ini dosaku akan diampuni dan aku akan mendapatkan pahala, bahkan akan diganti dengan yang lebih baik. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh orang yang bersyukur ketika ditimpa musibah. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu yang dapat disampaikan. Waktu yang tersisa bisa ada azan, Pak? Sudah azan ya? Oh ya, ya nanti insya Allah habis azan buat tanya jawab insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha Iya, mungkin waktu yang tersisa bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Jadi mungkin ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, monggo. Ya Pak. Assalamualaikum.
Dan kita melihat orang-orang yang bertakwa itu, dia itu akan dikasih misalnya keluarga yang sakinah, istri-istri yang solehah, anak yang soleh, istrinya juga akan dijamin sama Allah. Sementara suatu soleh itu kan kalau nggak diuji sama Allah itu menggunakan ujian. Dan ini kami tanyakan, bagaimana cara membedakan kita melihat orang-orang yang bertakwa itu, mereka itu dikasih keluarga yang sepertinya hidup ini nikmat sekali, itu seperti kasih sama Allah itu nikmat, sementara di sisi lain bagaimana untuk kita melihat orang-orang yang bertakwa itu dia mendapatkan musibah besar. Sedangkan kami lihat secara itu kan mereka tenang, keluarganya damai. Jadi yang kedua yang kita katakan, apabila kita diuji sama Allah dalam artian ini dikatakan semakin ujian itu berat, maka akan segera jalan keluar. Dan bagaimana dengan seandainya kita diuji, kita itu sebenarnya komplain sama Allah, ya Allah sudah bosan, ya Allah sudah capek. Itu gimana? Ya. Iya, jadi berkaitan dengan yang pertama, bagaimana kita membedakan ya antara mereka yang memang Allah uji, ya orang-orang yang bertakwa Allah uji. Jadi mungkin maksud pertanyaannya ini ada orang yang mereka bertakwa kepada Allah, tapi malah diuji, ya. Ada mereka yang nggak bertakwa tapi malah keluarganya kayaknya apa? Kayak bahagia gitu ya Pak ya? Apakah itu maksudnya mungkin ya? Seperti itu Pak. Maksud saya itu orang-orang yang bertakwa itu sudah jadi Allah, maka kita berdoa untuk selamat dunia dan akhirat. Ya. Tapi malah diuji gitu tak? Iya, tapi mereka kelihatannya itu seperti hidup ini nikmat sekali. Ya. Bagaimana seandainya kita kan kadang-kadang kita nikmat sekali dengan hidup ini. Setelah semuanya apa yang kita lalui itu kita lalui dengan biasa. Terus bagaimana kita itu mengatakan bahwa kita diuji sama Allah itu gimana? Iya. Jadi gini ya Pak ya. Bedanya orang yang bertakwa dengan yang tidak ketika diuji oleh Allah. Orang yang bertakwa ketika diuji oleh Allah, Allah akan kuatkan. Ya, Allah akan kuatkan. Itu fungsi dari takwa. Ya. Jadi kenapa kok padahal Allah berjanji Allah akan melindungi orang yang bertakwa, Allah akan memberikan kehidupan yang tenang dunia akhirat. Kehidupan yang tenang patokannya bukan apa ya, harta banyak, jabatan tinggi, kemudian kelihatan sukses, itu bukan sebuah tolak ukur ya. Tapi yang dimaksud dengan kehidupan yang nyaman ya disebutkan dalam tafsir, itu kan diantaranya kayak ayat yang bunyinya apa? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman, ya, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka pasti akan kami kasih kehidupan yang baik. Ya. Kehidupan yang baik itu artinya apa? Tumak ninah. Ya. Jadi mau orangnya diuji, ya, mau dia dalam keadaan kaya, mau orangnya kaya, mau orangnya miskin, mau orangnya sehat maupun sakit. Ya. Tapi kalau Allah kasih tumak ninah dalam hatinya, dia akan jalannya dengan tenang. Ya. Ini faedah dari takwa. Jadi jangan sampai kita lihat kemudian, ini orang bertakwa, ini orang sholatnya rajin, tapi kok diuji oleh Allah dengan sakit, diuji oleh Allah dengan mungkin hartanya tidak sebanyak mereka yang tidak bertakwa. Kita katakan dia dalam hidupnya meskipun dengan ujian yang secara kasat mata seberat itu, dia merasakan ketenangan. Ya, itu bedanya. Ya. Nah, jadi sekali lagi, bahkan kalau kita lihat contohnya ya, kita bisa lihat seperti misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan anaknya. Anaknya tidak mau beriman. Nabi Lut alaihissalam diuji dengan istrinya. Ya, istrinya tidak ikut beliau. Ya, ini kurang soleh apa mereka? Ya, kurang bertakwa apa para nabi tersebut? Ya, tapi mereka apa? Menghadapi ujian tersebut dengan ketakwaan, dengan ketenangan. Sama Allah dikuatkan. Ya. Nah ini apa namanya? Sebagai harus kita tanamkan dalam persepsi kita juga, jangan sampai kemudian katanya orang bertakwa, orang beriman akan dijamin hidupnya
apa namanya nyaman dan sebagainya. Itu kok ada ujian. Mereka diuji, tapi dalam menghadapi ujian tersebut mereka merasakan apa? Tumak ninah, merasakan ketenangan. Itu hakikat manfaat dari takwa bagi orang-orang yang beriman seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tadi apa tadi Pak? Oh, kemudian protes gitu ya Pak ya? Protes ya. Nah, ini sudah lama dah berdoa tapi kok enggak kelar ya Allah kan gitu ya. Ya. Jadi ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Yang pertama jelas itu merupakan hal yang tidak tepat ya. Kita komplain kepada Allah, ya Allah ini kok ujianku lama banget, ujianku kok datang bertubi-tubi, ini merupakan suatu hal yang tidak tepat. Kenapa? Karena terkadang sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, di sisi Allah itu adalah yang terbaik. Ya. Dalam Al-Quran ada ayatnya, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk untukmu. Sebaliknya, terkadang kamu nggak suka terhadap sesuatu, padahal itu baik untukmu. Ya, kita mungkin di dunia banyak ujian, ya, sedangkan teman kita mungkin hidupnya apa nyaman-nyaman saja. Bisa jadi besok di akhirat kita kaget. Ya Allah, ini pahala sebanyak ini dari mana? Aku sholatnya juga biasa saja, aku sedekahnya juga biasa saja. Bisa jadi pahala tersebut adalah dari apa? Kesabaran kita terhadap ujian tadi. Jadi yang harus kita lakukan adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada sebuah hadis yang di situ disebutkan secara makna, tidaklah seorang hamba diuji oleh Allah terus-menerus, bahkan sampai duri yang menancap di dirinya, ya, kecuali ya dengan ujian tersebut Allah mengharapkan dia akan berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan bersih. Nah, jadi ini pentingnya kita berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, persepsi seperti tadi, ya Allah ini aku udah berdoa, udah berkali-kali minta kepadamu, tapi kok ujiannya nggak kelar-kelar. Itu merupakan sebab tidak kelarnya ujian. Ya, jadi kita protes kepada Allah, sudah berdoa tapi kok nggak dikabul-kabulkan, itu yang menjadikan kita doanya nggak dikabulkan malahan. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, Nabi SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Ya. Setiap dari kalian akan dikabulkan doanya selama dia tidak terburu-buru. Ya. Apa itu terburu-buru ya Rasulullah? Beliau menjawab, dia mengatakan da'autu falam yustajabli, yaitu dia mengatakan aku sudah berdoa tapi kok nggak dikabulkan. Ya. Itu yang membuat ujian kita semakin lama. Ya. Yang harus kita lakukan apa? Ya berdoa. Ya. Karena di antara tanda Allah akan mengabulkan permintaan kita, ya, di antara tanda Allah akan mewujudkan permintaan kita, Allah akan mentakdirkan hamba tersebut untuk berdoa. Ya. Jadi ini pentingnya kita tetap semangat, konsisten berdoa dan jangan pernah berputus asa. Allahu a'lam. Ada lagi mungkin? Dah kok, 3 menit. Ada lagi mungkin mau ditanyakan atau belum jelas? Ayo, Fadil. Ya, mungkin di antara motivasi ya biar kita rajin berdoa, Allah itu senang, Allah cinta kepada hambanya yang banyak meminta. Ya, jadi semakin banyak kita meminta kepada Allah, ini Allah akan semakin senang kepada kita. Ini bedanya Allah dengan kita para jamaah. Ya, kita kalau ada teman yang suka minta ke kita, gimana perasaan kita? Waduh, nggak enak ini kok. Mintain terus kan gitu. Tapi Allah semakin hambanya banyak meminta kepadanya, itu malah semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi tunjukkanlah kalau kita benar-benar hamba Allah. Kita semua mengaku hamba Allah, kan gitu. Ya. Karakter hamba itu apa? Selalu butuh kepada tuannya. Ya. Karakter hamba itu selalu butuh kepada majikannya, selalu butuh kepada Tuhannya. Ya. Maka kalau memang kita benar-benar mengaku adalah hambanya Allah, tunjukkan memang kita butuh kepada Allah. Ya. Berarti orang yang tidak pernah berdoa, orang yang selalu meremehkan doa, ini bukan hamba Allah yang sejati. Ya. Nah, karena kriteria hamba itu menunjukkan butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam.
Saya jadi ingat ya Pak ya, tadi kenapa kok saya katakan berdoa sendiri itu lebih bagus daripada minta doa ke orang lain, karena yang namanya doa itu adalah ibadah ya. Dan namanya ibadah itu bagusnya apa? Kita lakukan sendiri dong ya. Kita nyuruh orang lain, kamu umroh sana, nanti pas umroh doakan aku ya. Mending mana daripada kita yang umroh sendiri? Mending kita umroh sendiri kan gitu ya. Karena doa itu ibadah ya. Mosok mau orang lain melakukan ibadah ya, meskipun tidak apa-apa boleh minta doa dari orang lain boleh ya. Tapi lebih bagus ketika kita berdoa dan minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ada lagi mungkin? Ya Pak. Assalamualaikum. Apa Pak? Oh, apa saja penghalang doa? Oh ya, penghalang doa diantaranya yang pertama adalah maksiat, ya. Maksiat, makan haram, ya. Ini termasuk penghalang-penghalang doa, ya. Dan jangan dikira makan haram itu artinya makan sesuatu yang haram, tidak mesti itu. Ya. Tapi makan sesuatu yang halal, tapi kalau cara mendapatkannya dengan haram, ini termasuk makan haram. Ya. Begitu pula diantara penghalang doa adalah seperti tadi, terburu-buru. Ya Allah, aku udah berdoa tapi kok nggak dikabul-kabulkan. Ini penghalang doa juga. Ya. Kemudian juga diantara penghalang doa adalah berdoa dalam keadaan tidak khusyuk. Ya. Doanya cuma formalitas Pak. Ya. Kayak doanya orang kaya kan gitu. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Dikasih alhamdulillah, enggak juga tidak apa-apa kan gitu. Ya. Nah, jadi kenapa kok doanya orang miskin, doanya orang yang membutuhkan itu lebih mustajab dibandingkan doanya orang yang kaya? Karena doanya orang yang miskin, doanya orang yang membutuhkan, itu doanya benar-benar ikhlas, butuh kepada Allah. Memang butuh gitu loh. Ya. Nah, jadi usahakan ketika kita berdoa, hadirkan hati kita, ya, tunjukkan kita benar-benar merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita pelajari bisa menambah keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.